Halo, saya Ari dari Tembalog.id. Selamat datang kembali di video part keempat dari video kita belajar termuk. Jika di part ke-1, 2, dan 3 kita telah membahas teori, maka di video ini kita akan murni praktek perintah termuk. Jadi diharapkan di sini kamu tidak hanya ikut-ikutan mengetikkan perintah termuk tanpa mengetahui maksudnya, tapi setelah melihat video ini kamu akan bisa memahami dari setiap apa yang kamu ketikkan. Tapi sebelum kita praktek, pastikan kamu sudah menonton video part 1, 2, dan 3 karena di sana sudah dibahas mengenai istilah-istilah yang akan kita pakai nanti di sini. Kalau kamu skip langsung ke bagian ini, dijamin kamu bakal bingung karena ada istilah-istilah yang mungkin terdengar aneh yang baru kamu temukan di sini. Jadi pastikan tonton dulu part 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan langsung ke prakteknya saja. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan terangkan dulu tentang kode perintah termuk ini. Jadi perintah termuk ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi sama dengan aplikasi yang sudah kamu install di HP kamu. Contohnya seperti Facebook, Telegram, WA, atau aplikasi yang lain. Bedanya adalah kalau di aplikasi yang berbasis grafik atau tampilan, itu kamu bisa mengklik atau mengtap tombolnya atau ikonnya untuk membuka aplikasi tersebut. Berbeda dengan di termuk, aplikasi yang ada di termuk itu tidak bisa diklik ataupun di-tap. Jadi semua harus diketikkan. Jadi perintah termuk di sini sebenarnya adalah nama dari aplikasi tersebut yang akan kita panggil supaya aplikasi tersebut berjalan. Jadi cara mengeksekusi atau memanggil atau menjalankan aplikasi di termuk itu caranya dengan mengetikkan namanya. Nah, itu adalah pemahaman yang harus kamu pahami dulu tentang perintah termuk ini. Jadi perintah termuk ini bukan suatu yang ajaib tiba-tiba ada, karena pada dasarnya semua perintah termuk adalah aplikasi yang terinstall di termuk itu sendiri. Nanti bagaimana caranya mencari tahu aplikasi apa saja yang terinstall di termuk, nanti kita akan praktekkan langsung. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan jendela aplikasi termuk. Jadi setelah kita membuka aplikasi termuk seperti ini, maka akan keluar tampilan atau jendela seperti ini. Jadi biasanya ketika kita sudah menginstal termuk, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengupdate atau mengupgrade aplikasi termuk itu sendiri. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Caranya sebenarnya sudah ada di tampilan yang ada di termuk ini. Kalau kalian baca, maka akan langsung mengerti. Kalau kalian memang benar-benar serius ingin belajar termuk dan skill ini bisa dipakai untuk bekal pekerjaan nanti, bisa untuk mencari duit, baiknya kamu juga belajar Linux. Jadi sayang sekali kalau kamu cuma belajar termuk tapi nggak belajar Linux. Nah, untuk belajar Linux lebih mudah, supaya lebih mudah lagi menggunakan termuknya, dan di kemudian hari kamu bisa menggunakan skill ini untuk bekerja dan mencari uang, baiknya kamu kunjungi website belajarlinux.org. Di sana sudah saya siapkan semua materi untuk membimbing kamu yang masih pemula supaya bisa Linux dan nantinya bisa dipakai untuk bekal pekerjaan. Oke, kembali lagi ke pembahasan termuk kita. Jadi di sini ada sedikit petunjuk manual, yaitu bekerja dengan package atau working with package. Jadi di video 1, 2, dan 3 itu sudah dibahas apa itu package. Pada dasarnya package adalah istilah untuk aplikasi di dunia Linux atau termuk ini. Di sini untuk mengupgrade package, perintahnya itu pkg upgrade. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan setelah install termuk biasanya adalah mengupgrade aplikasi atau package. Jadi cukup ketikkan pkg, terus upgrade, terus enter, atau tombol ini yang lensa atau go sama aja. Kita tunggu. Jadi proses pengupgradean ini lamanya itu tergantung dari koneksi internet yang kalian punya. Kalau kalian internetnya lemot, ya ini mungkin akan agak lama. Jadi ditunggu saja dengan sabar. Setelah keluar perintah seperti ini, langsung saja ketikkan Y, terus enter. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah selesai untuk upgrade semua package-nya. Jadi, setelah melakukan proses ini, pkg upgrade, itu package atau aplikasi yang ada di termuk itu sudah terbaharui. Jadi, lakukan ini ya mungkin seminggu sekali, atau setiap kamu akan pakai termuk, kamu upgrade dulu supaya aplikasi yang ada di termuk itu selalu mendapat updatean yang terbaru dari server repositorinya. Oke, kita langsung saja ke perintah yang pertama, adalah perintah clear. Jadi, di sini perintah clear dipakai untuk membersihkan layar supaya tidak ribet. Nah, seperti ini.
Nah, di sini mungkin kamu sedikit bingung tampilannya cuma hitam, tapi jangan khawatir, nanti saya akan tuntun kamu perlahan supaya bisa memahami perintah termuk ini dengan lebih mudah dan cepat. Nah, hal pertama yang harus kamu ketahui adalah ketika belajar termuk ini, terutama belajar perintah termuk, adalah lokasi di mana kamu berada. Nah, lokasi di mana kamu berada itu sebenarnya adalah sebuah folder. Jadi di termuk itu kita bekerja atau layar kerja kita, tempat kerja kita adalah sebuah folder. Nah, yang pertama harus kamu ketahui adalah di mana kita sedang berada. Nah, untuk mengetahui lokasi itu, kita ketikkan pwd atau print working directory, kemudian enter. Nah, sekarang kita sedang berada di /data dan seterusnya, seperti itu, ada di home. Mungkin kamu sedikit bertanya, loh Bang, kenapa nggak CD atau E depannya, kenapa cuma garis miring? Yap, ini adalah hierarki dari sistem Linux. Saya tidak akan bahas di sini secara lengkap karena akan memakan waktu, nanti videonya banyak sekali. Jika kamu serius ingin belajar termuk atau Linux, bisa langsung ke belajarlinux.org. Nanti di sana sudah saya jelas tentang hierarki file system di Linux ataupun termuk, itu sama saja. Nah, sekarang kita sedang berada di file/home. Nah, disinilah tempat kita bekerja. Jadi, sebenarnya posisi kita itu sudah ditulis di yang warna hijau ini. Jadi, logo yang kayak air ini sebenarnya ini adalah lambang dari home atau posisi home. Nah, bagaimana kalau kita ingin naik ke directory atau folder yang di atasnya, contohnya ke file, cukup ketikkan cd atau change directory cd.2.2, nanti dia akan naik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri warna hijau ini yang menunjukkan tempat kita berada. Jadi pastikan ketika kamu masuk ke perintah termuk ini, buka halaman termuk atau membuka command line termuk, kamu lihat dulu yang bagian yang paling kiri, yang warna hijau ini. Karena itu adalah tempat kamu sekarang sedang berada. Umpamanya kamu bikin file atau download file, nanti akan masuk ke situ. Jadi nanti nggak bingung saat sudah berpindah lokasi. Kamu ingat benar-benar di mana tadi kamu membuat file atau download file. Nah, selanjutnya untuk melihat isi dari file yang ada di folder file ini, karena kita sudah berada di folder file, cukup mengetikkan perintah ls atau list, enter. Nah, di sini ada dua folder. Nah, mungkin kamu tanya, loh Bang, kok tahu itu folder? Karena dikenali dari warnanya. Kalau biru itu folder, kalau putih atau warna yang lain itu adalah sebuah file. Dan kalau hijau itu adalah sebuah executable file, nanti akan kita bahas. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke sebuah folder? Caranya gampang. Kita ketikkan nama dari folder tersebut dengan perintah cd atau change directory. Kemudian nama foldernya home. Ini cukup ketikkan home jika kamu itu berada di folder yang sama yang berisi folder tersebut. Contohnya tadi kan kita berada di file. Nah, folder home ini berada di dalam folder file. Karena kita berada di folder file, maka bisa langsung mengetikkan seperti ini. cd home langsung. Lalu tekan enter kayak gini. Nah, bagaimana kalau kita nggak ada di folder file? Maka kita bisa mengetikkan lokasi lengkapnya. Kita lihat isinya, foldernya adalah seperti ini. Di dalam folder home ini ada file dengan nama echo.sh. Nah, untuk melihat informasi yang lebih lengkap, ketikkan ls-la. Ini akan lebih lengkap. Atribut-atributnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Atau jika kamu nggak sabar, bisa kamu cari tahu tentang atribut file di Linux itu di website belajarlinux.org. Oke, tekan clear untuk membersihkannya lagi. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah folder dan file. Nah, caranya gimana? Nah, untuk membuat sebuah folder, caranya adalah mkdir terus spasi nama foldernya. Contohnya adalah coba. Enter. Nah, untuk melihat hasilnya, ketikkan list ls. Sudah berhasil atau belum? Nah, sudah, itu coba. Kita sekarang sedang berada di mana? Nah, kita sedang berada di simbol air itu adalah home. Untuk memastikan, ketikkan pwd print working directory. Kita sedang berada di home. Nah, untuk masuk ke folder coba lagi, ketikkan cd coba. Nah, setelah masuk ke sini, contohnya kita akan membuat sebuah file. Caranya bisa menggunakan perintah touch. Terus nama filenya contohnya coba.txt. Enter. Terus kita list isinya. Nah, sudah berhasil.
Nah, yang perlu kamu ketahui di sini adalah di dunia Linux itu bersifat case sensitive, di mana huruf besar dan kecil itu dianggap berbeda. Jika kita membuat sebuah file dengan kombinasi huruf yang berbeda, walaupun dengan nama yang sama, itu bisa. Contohnya ini, kita akan buat lagi kayak gini. Terus namanya itu C-nya hurufnya gede. Terus kita buat, kalau kita list, nah ada file coba dengan C gede dan C-nya kecil. Oh ya, di sini ada tombol atas dan bawah. Ini fungsinya untuk menampilkan perintah yang sudah kita ketikkan tadi. Jadi kita nggak usah ngetik dari awal, contohnya ini nih. Nah, contohnya kita akan bikin O-nya yang gede. Kalau kita list, jadi pastikan tulisan yang kamu pakai itu tulisan kecil. Karena jika perintah list ini huruf gede kayak gini, ls, ini nggak akan bisa, malah error, ada sugesti. Package-package yang dimulai dengan huruf tersebut. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba mengedit file dengan nama coba.txt. Tapi sebelumnya kita akan menghapus file 2 ini. Caranya gimana? Caranya cukup ketikkan rm atau remove, terus nama filenya c. Nah, di sini ada tombol tab. Di sini adalah fitur autocomplete. Jadi kalau kita ketikkan beberapa huruf kemudian ketik tab, maka akan ada sugesti. Dia akan autocomplete. Karena file yang di sini dengan huruf C gede hanya satu, maka otomatis terketik semuanya. Jika tidak, itu akan muncul sugestinya lagi di sini. Autocomplete ini bisa dipakai untuk file ataupun aplikasi dan perintah termuk. Kita rm ini satu-satu. Terus rm O-nya gede. Kalau kita list, nah tinggal satu, yaitu coba. Bagaimana cara untuk mengeditnya? Cukup gunakan perintah nano. Jadi nano di sini adalah sebuah package atau aplikasi yang berfungsi sebagai text editor. Ini saya pakai autocomplete kayak gini. Kemudian enter. Nah, saya akan ketikkan di sini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, untuk nge-save sekalian keluar, bisa kita ketikkan Ctrl X atau Ctrl O. Jadi tanda kayak huruf V terbalik ini melambangkan tombol kontrol. Jadi kalau ingin keluar, kita ketikkan Ctrl X kayak gini, Ctrl terus X. Nah, di sini akan ada peringatan apakah akan menyimpan. Ya, untuk menyimpan. Kayak gini. Terus enter. Nah, jika kamu ingin melihat isi sebuah file tapi tidak ingin mengeditnya, kamu bisa. Caranya adalah dengan menggunakan perintah cat. Cat, coba nama filenya. Enter. Nah, ini isinya adalah baris 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan coba memindahkan file ini ke sebuah folder. Jadi, kita list dulu. Di sini belum ada folder, maka kita buat foldernya. Dengan perintah mkdir. Foldernya adalah pindahan contohnya. Kita list lagi. Oke, foldernya sudah ada. Nah, jika kita ingin memindahnya, kita bisa menggunakan perintah mv atau move. Mv, nama filenya, terus tujuannya di sini adalah pindah. Oke, di sini saya menggunakan autocomplete yang menggunakan tab di keyboard saya. Terus enter. Kalau kita list lagi di sini, file coba.txt sudah tidak ada, sudah masuk ke pindahan. Kita lihat, kita bisa nge-list isi sebuah folder dengan mengetikkan ls terus nama foldernya tanpa harus masuk ke foldernya. Seperti ini. Jadi kita tidak berada di folder pindahan, tapi bisa melihat isi folder pindahan dengan perintahnya seperti itu, menggunakan ls terus nama foldernya atau lokasinya. Nah, kita akan coba masuk ke folder pindahan, cd pindahan. Ini kita sudah berada di folder pindahan. Selalu lihat bagian yang hijau ini sebelah kiri karena ini adalah lokasimu saat ini. Kalau kita list, ada sebuah file coba.txt. Dan untuk mengcopy sebuah file atau folder bisa kita ketikkan perintah cp nama filenya.
kemudian nama file, tujuannya. Saya coba namanya ya, coba copy. Kayak gini aja ya. Enter. Kalau kita list, nah sudah ada 2 file. Nah, bagaimana cara untuk merename-nya? Kita gunakan perintah mv atau move kayak pas kita cut atau memindahkan. Coba .txt rename menjadi rename txt, enter. Kalau kita list, coba .txt-nya sudah tidak ada dan berubah menjadi coba rename.txt. Kita akan bersihkan ini layarnya dengan perintah clear. Terus kita lihat isinya lagi karena kita akan coba menghapusnya. Nah, untuk menghapusnya cukup kayak tadi rm. Bisa langsung tanda bintang. Nah, ini adalah tips. Kalau kita ingin menghapus semua yang ada di folder ini, tempat kita berada, ketikkan kayak gini. Kalau kita cek, sudah tidak ada. Jadi nggak usah kita ketikkan satu persatu, cukup wakili dengan tanda bintang, yang artinya adalah menghapus semua yang ada di tempat kita berada. Oke, berikutnya adalah perintah yang sering kita pakai ketika menjalankan sebuah aplikasi atau script. Walaupun kita belum praktek ke sana, tapi ini adalah perintah yang memang wajib kamu hafalkan dan kuasai, yaitu chmod. Jadi di Linux ini security-nya sangat ketat, di mana sebuah file itu ada yang namanya atribut. Nah, atribut executable ini itu harus diberikan untuk file agar bisa dijalankan atau dieksekusi. Biasanya atribut ig ini atau executable diberikan kepada file script atau file binary supaya dia bisa berjalan. Kita langsung contohkan ya. Kita akan buat sebuah file yang berisi perintah termuk di dalamnya. Jadi ketika kita menjalankan script tersebut, nanti otomatis akan mengeksekusi perintah termuk yang sudah ada di dalamnya. Contohnya gini. Kita akan buat sebuah file dengan nama. Kita gunakan perintah nano ya di sini untuk membuat file, biar kita langsung mengeditnya. Jadi nggak usah pakai touch, nggak apa-apa. Kalau touch itu membuat file kosong, tapi kalau nano, nanti ketika kita save, dia akan otomatis membuat filenya, walaupun file tersebut belum ada. Contohnya nano, saya akan buat sebuah file dengan nama script aja ya. Script.sh kayak gini. Nah, saya buatkan. Di sini saya akan ketikkan perintah Linux adalah unemin-a. Nanti akan saya bahas perintah unemin-a ini untuk apa dan who am I. Saya akan save dengan Ctrl X. Yes. Write yes, enter langsung. Oke, kalau kita list. Oke, sudah ada ya. Kita lihat isinya dengan perintah cat untuk memastikan. Oke, sudah benar isinya adalah seperti itu tadi. Nah, untuk menjalankan sebuah script biasanya perintahnya adalah begini, titik garis miring. Ini khusus menjalankan script yang berjenis bash. Jadi bukan bahasa pemrograman yang lain. Spesial atau khusus untuk bash ataupun binary. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini, titik garis miring terus nama scriptnya. script.sh. Nah, di sini ada peringatan permission denied atau akses ditolak. Ini karena kenapa? Ini karena kalau kita lihat ls-la di sini file script ini script sh ini atributnya cuma read write, nggak ada executable. Nah, jika kamu pengen mengetahui ini lebih dalam tentang atribut dari file di Linux ya, di sistem Linux, bisa kamu cek langsung di website belajarlinux.org. Kita akan coba tambahkan atribut executable. Caranya adalah ketikkan perintah chmod +x terus nama filenya. Terus enter. Kalau kita list kayak tadi ls-la, bedanya adalah seperti ini. Kalau yang tadi belum, ini cuma rw. Kalau di sini udah rwx. Read write
X-nya adalah executable. Dan warnanya sudah berubah menjadi warna hijau. Kalau yang tadi ini masih putih. Jadi warna hijau di sini adalah tanda untuk file dengan atribut executable. Kalau kita jalankan perintah yang sama dengan yang tadi, yang ini, maka akan berjalan. Dan ini adalah hasil dari perintah unamin-a. Perintah unamin-a itu dipakai untuk melihat informasi sistem operasi yang sedang kita pakai. Di sini Linux. Ini hostname-nya, terus ada kernelnya di sini, kemudian ada jamnya, ada tanggalnya juga. Di sini ada release date-nya ini, kapan dibuat maksud saya, terus ada arsitekturnya. Kemudian ini adalah Android sistem operasinya. Perintah whoami itu untuk menampilkan user yang sedang kita pakai saat ini. Kayak gini, whoami, siapa saya? Enter, ini user ini. Kalau unamin-a menampilkan kayak yang tadi, seperti ini, tentang informasi sistem. Kemudian perintah satu lagi nih, top, ini seperti task manager di Windows. Nah, di sini ada tentang informasi memori yang sudah terpakai, swapnya berapa, CPU-nya. Di sini ada proses-proses yang sedang berjalan. Di sini akan kelihatan. Untuk keluar bisa key atau Ctrl C. Oh ya, di Linux kalau kamu ingin keluar dari perintah yang sedang berjalan, contohnya saya akan gunakan perintah ping untuk mengecek internet. Saya ping ke google.com. Di sini kan tidak bisa berhenti ya. Nih, escape. Nah, nggak bisa kan, tetap jalan kan. Itu caranya adalah untuk keluar dari aplikasi yang jalan seperti ini adalah Ctrl C. Apapun aplikasinya, jika kamu tekan Ctrl C, itu dia akan berhenti. Pokoknya kamu punya script nih, jalan, terus kayak ngehang apa gimana. Oh, nggak bisa ini, gimana? Panik kan? Nggak usah panik. Cukup gunakan Ctrl C, nanti dia akan keluar sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah tips. Nah, tips yang kedua, satu lagi ya, adalah menggunakan autocomplete untuk ngintip perintah. Contohnya kita ketikkan huruf A, kita tekan tab ini 2 kali, maka akan keluar deretan perintah yang dimulai dengan huruf A. Kayak gini, ada AM, apt get, key, awk, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui ini perintah untuk apa, kamu bisa ketikkan perintahnya, contohnya awk ya, awk, terus script 2 kali, help, kayak gini. Nah, di sini akan keluar tuh. Ini adalah cara pemakaiannya dari perintah ini untuk apa. Di sini ada, silakan dibaca. Baik, sekian dulu untuk materi kali ini. Pastikan kamu mencoba, dan harus memang mencoba, karena jika cuma melihat ya kelihatannya itu mudah sekali. Oh, cuma begitu aja bang, aku juga bisa. Tapi coba praktekkan seperti yang saya lakukan tadi, tetapi dengan menutup video ini atau di pause, terus kamu buka termuknya sendiri, coba untuk membuat sebuah file, mengeditnya, memberi atribut, kemudian memindahnya, merename-nya, kemudian menampilkan siapa usermu, terus melihat informasi sistemmu seperti apa. Coba ketika lupa, kamu bisa balik lagi ke sini, ke video ini, kamu putar ulang. Atau kalau lebih mudah, kamu bisa sambil buka webnya saja. Nanti saya akan sertakan di link deskripsi di bawah ya, biar mudah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan belajar tentang aplikasi Termux. Di sana kita akan belajar bagaimana caranya untuk menginstal, mengupdate, serta cara atau tips menggunakan aplikasi Termux. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.